Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lulu Puspitasari ingin menjawab forum atau ingin menjawab kuis dari tugas auditing. Dan di sini langsung aja nih ke pertanyaannya. Yang pertama itu ada ceritakanlah apa yang Anda ketahui mengenai materialitas OM, PM, dan AM. Yang pertama itu materialitas itu merupakan besarnya suatu keputusan penghapusan laporan keuangan yang terdapat salah saji material dengan mempertimbangkan asersi atau situasi yang akan diketahui apakah informasi tersebut tuh mempengaruhi penghapusan laporan keuangan tersebut yang terdapat salah saji material. Dan untuk kepentingan audit ada beberapa fungsi material. Jadi itu pada tingkat laporan keuangan itu yang pertama itu ada overall materiality. Jadi overall materiality itu tuh bertujuan untuk mengetahui itu sejauh mana batas materialitas yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap laporan keuangan. Dan yang kedua itu ada performance materiality, dan itu tuh bertujuan untuk sejauh mana batas materialitas yang dapat mempengaruhi tingkat pelaksanaan audit dan untuk kepentingan auditor. Dan pada tingkat asersi itu ada asersi materiality, atau yang itu asersi materiality itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana batas materialitas untuk tingkat asersi pada transaksi atau saldo akun tertentu. Dan ada pertanyaan lagi nih, sehubungan dengan materialitas, kapan si auditor ini bisa kapan auditor akan memberikan opini pengecualian. Ada dua situasi auditor akan memberikan opini pengecualian. Yang pertama itu saat auditor memperoleh bukti yang cukup. Jadi auditor tuh udah memperoleh bukti yang cukup, tepat, jelas. Kemudian auditor juga tidak dapat mendeteksi salah saji material pada laporan keuangan. Dan yang kedua itu saat si auditor nih tidak memperoleh bukti yang cukup, bahkan nggak jelas gitu buktinya dan nggak tepat. Kemudian auditor juga tidak dapat mendeteksi salah saji material pada laporan keuangan tersebut. Jadi itu tuh dua tadi. Terus yang ada pertanyaan lagi nih, ceritakanlah yang Anda ketahui mengenai konsep audit risk. Atau ada tuh AR sama dengan CX sama dengan AR sama dengan IR X CR X DR. Komponen resiko audit akan menghasilkan rumus AR itu sama dengan IR, XCR, dan XDR, di mana AR sendiri itu singkatan dari audit risk, sedangkan IR itu interest risk atau resiko bawaan. Ketentuan asersi terhadap resiko salah saji material dengan mengasumsikan bahwa tidak ada pengendalian yang berhubungan, dan resiko ini tuh dipertimbangkan pada tahap perencanaan audit. Jadi ada lagi nih CR, control risk atau sistem pengendalian intern. Analisis tentang apakah resiko salah saji material akan terjadi dalam asersi atau tidak, dan apakah dapat dideteksi dan dicegah secara tepat di pengendalian intern. Sedangkan DR itu ada di detection risk atau prosedur audit. Yang terakhir, resiko jika auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material dan dalam laporan keuangan. Hal ini juga merupakan fungsi keefektifan prosedur audit oleh auditor. Dan yang pertanyaan yang terakhir itu ada apa hubungan antara materialitas audit dengan audit risk. Jadi itu jika tingkat resiko audit tinggi, maka nilai materialitas akan kecil. Jadi semakin tinggi dia semakin kecil.
yang akan mengakibatkan pekerjaan auditor itu semakin banyak. Begitu juga sebaliknya. Jika tingkat resiko audit itu rendah, maka nilai materialistis itu akan tinggi, yang mengakibatkan pekerjaan auditor itu akan semakin sedikit. Dan tinggi rendahnya resiko audit itu ditentukan pada saat di awal hasil penerimaan resikonya itu bagaimana. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.